Nah, untuk presentasi minggu ini, kalau yang mau presentasi silakan, masih ada waktu 15 menit lagi. Jadi intinya tadi untuk materi minggu ini adalah terkait akuntansi aset tetap. Jadi silakan kalau mau presentasi, nggak apa-apa materinya juga tidak sesuai dengan materi minggu ini. Silakan moderator Dina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah akuntansi perpajakan, Pak Aijah Mauludin Aziz, dan yang saya banggakan juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dina Septiani, perwakilan dari kelompok 4, akan memimpin presentasi pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi atau contoh kasus dari kelompok 4 oleh Bunga Putri Nurseha, Devi Oktaviani, Dina Septiani, Eca Intan Maliza, dan Nindya Eka Putri, yang akan membahas tentang akuntansi aset tak berwujud. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari aset tidak berwujud. Dalam PSAK nomor 19, revisi 2010, menyatakan aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar, intangible assets adalah aset tidak lancar, non-current asset, dan tidak berbentuk yang memberi hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Baik, untuk contoh kasus yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Saudara Devi Oktaviani. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh soal yang pertama, amortisasi hak paten. Putri mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Tafsiran umur hak paten 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 2020. Jawabannya, jurnal pada 1 April 2020 untuk mencatat perolehan hak paten di debit 6 juta, kas di kredit 6 juta. Penyesuaian amortisasi paten 31 Desember 2020, beban amortisasinya di debit 300.000, hak paten di kredit 300.000. Nah, beban amortisasi didapat dari umur paten 15 tahun, dikalikan 12, yaitu 180 bulan. Nah, dari tanggal 1 sampai 30 Desember, terdapat 9 bulan, lalu 9 bulan tersebut dibagi 180 bulan, hasilnya 0,5. 0,5 dikalikan 6 juta, hasilnya 300.000. Next. Contoh yang kedua, amortisasi hak paten. Pada tanggal 1 Januari 1995, Aulia memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut 9 juta. Menurut tafsiran hasil penjualan karangan, tafsiran umur hak paten itu 9 tahun. Jurnal pada tanggal 1 Januari 1995 untuk memperoleh hak paten, hak cipta di debit 9 juta, kas di kredit 9 juta. Jurnal mencatat penyesuaian tanggal 31 Desember 1995 tersebut, amortisasi hak paten di debit 1 juta, hak cipta di kredit 1 juta. Nah, besar amortisasi itu didapat dari hak cipta 9 juta dibagi tafsiran umur hak cipta 9 tahun, hasilnya 1 juta. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Devi Oktaviani atas penjelasannya. Kemudian untuk contoh kasus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nindya Eka. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada franchise. Franchise itu adalah sebuah pengeluaran sampai yang menerima franchise itu menggunakan haknya. Contohnya seperti Mutiara memperoleh hak dari KFC memproduksi suatu produk makanan dan menjual kepada umum. Biaya yang dikeluarkan atas produk tersebut adalah 15 juta sesuai dengan perjanjian hak mempergunakan selama 10 tahun. Dengan jurnal untuk mencatat
hak franchise pada tanggal 1 Mei ini, franchise pada debat 15 juta dan crush di kredit 15 juta. Dengan jurnal penyesuaiannya 31 Desembernya amortisasi franchise 1 juta di debit, ada franchise 1 juta di kredit. 1 juta ini dari perhitungan mencatat beban amortisasi per tahun 15 juta dibagi 10 dengan 1.500.000 dan mencatat jurnalnya itu 1 Mei sampai 31 Desember itu sekitar 8 bulan. Jadi 8 dibagi 10 dengan dikali 1.500.000 dengan hasil 1 juta ini. Jadi amortisasi franchise 1 juta pada franchise 1 juta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nindya Eka Putri atas penjelasannya. Untuk contoh kasus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Echa Intan. Baik, selanjutnya adalah merek dagang. Tanggal 1 April 2020, firma Halomoan Co. memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya 7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Jurnal untuk mencatat perolehannya adalah 1 April 2020, merek dagang di debit 7.800.000, kas di kredit 7.800.000. Jurnal mencatat penyesuaian amortisasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah amortisasi merek dagang di debit 975.000 dan merek dagang di kredit 975.000. Amortisasi hasilkan 975. Terima kasih. Baik, contoh selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang kelima ada deflasi. Contoh soalnya, sebuah lahan yang akan digunakan untuk tambang memiliki sebesar 2 rupiah. Menurut hasil observasi perusahaan, tersebut akan ikan tambang 100 ton. Setelah dieksploitasi pada tahun pertama, ternyata nilai taksirannya hanya mencapai 20 juta rupiah. Cara menghitung deflasi per tonnya adalah deflasi sama dengan 200 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah dibagi 100.000. Hasilnya 1.800 rupiah. Ayat jurnalnya biaya deflasi di debit sebesar 1.800 rupiah dan akumulasi deflasi di kredit sebesar 1.800. Untuk contoh kasus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Echa Intan. Baik, berikut adalah tabel tarif amortisasi pajak. Masa manfaat dan tarif amortisasi fiskal. Kelompok harga tidak berwujud, kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasinya dengan garis lurus adalah 25%, sedangkan dengan saldo menurun 50%. Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 12,5%, sedangkan saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, 16 tahun, amortisasi garis lurus adalah 25%, sedangkan saldonya 11,10%. Terakhir kelompok 4, 20 tahun, tarif amortisasinya yang garis lurus adalah 5%, sedangkan saldo menurun 10%. Kemudian untuk contoh kasus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bunga Putri Nurseha. Selanjutnya terdapat contoh amortisasi fiskal. Aset tidak berwujud yang dimiliki PT ABC pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Jenis harta yang dimiliki adalah paten, tanggal perolehan tanggal 9 April 2017. Harga perolehannya sebesar 2.400.000.000, metode penyusutan. Untuk komersial itu saldo menurun
sedangkan fiskalnya itu garis lurus. Masa manfaatnya komersial 10 tahun, fiskal kelompok 2, berarti tarifnya 0,5%. Dengan biaya penyusutan ditetapkan sebesar 10%. Next slide. Misalnya beban amortisasi komersial dan fiskal untuk tahun 2016 seperti pada tabel. Pada tahun 2013 nilai buku awalnya sebesar harga perolehan yaitu 2.400.000.000, tarif pajaknya 12,15%, di amortisasi fiskalnya sebesar 225 juta, itu karena dari harga diperoleh pada tanggal 1 April, dari April sampai Desember itu 9 bulan. 19 dikali 12,5% dikali 400 miliar itu sama dengan 225 juta. Sedangkan ke bawahnya itu sama karena menggunakan metode garis lurus, yaitu 2.400.000.000 dikali 12,5% sama dengan 300 juta. Sedangkan untuk amortisasi komersial yang menggunakan saldo menurun, untuk tahun pertama itu 9 dikali tarifnya itu kan 10%, terus dikali 2 karena metodenya saldo menurun ganda, dikalikan 2,400 miliar itu hasilnya itu 360 juta. Akumulasi amortisasinya 360 juta tetap karena baru tahun pertama. Untuk tahun kedua itu perhitungannya 20 dikalikan dengan nilai buku awal yang ini 2040 terdapat hasilnya jadi 408 juta. Akumulasinya ditambah 360 juta tambah 408 juta sama dengan 768 juta. Sama ini juga untuk tahun ketiga 20% dikali 163200000 hasilnya 326.400, dijumlahkan lagi dengan akumulasi sebelumnya hasilnya 1094400 juta. Untuk tahun 2016 juga sama, 20% dikali 163200000 hasilnya sebesar 261.120. Lalu diakumulasi dengan akumulasi amortisasi sebelumnya menjadi totalnya 1.365.520.000. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Bunga Putri Nusa atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya sesi pertanyaan, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada yang lain bertanya. Yang bertanya mendapat nilai ya. Izin bertanya, yang itu yang tabel terakhir itu bisa dijelasin ulang nggak? Soalnya kayak kurang paham gitu. Yang tadi ada 20% Ya, gitu. boleh. Halo, maksudnya halo. Iya Pak. Maaf, yang bertanya tolong sebutkan nama dan NIM-nya untuk saya catat. Nama saya Siti Fatimah. Oke. Silahkan dijawab. Dengan 2010-687. Silakan, tadi pertanyaannya udah jelas. Kamu tempat
dirincikan yang bagian mana yang kurang paham? Yang tadi yang ada 20% gitu, padahal kan Oh, harusnya 10% itu ya. kan boleh ke slide sebelumnya, Cak. Nah, ini kan biaya ditetapkan sebesar 10%. Sedangkan metode yang dipakai untuk amortisasi fiskal ini saldo menurun, dan rumus amortisasi saldo menurun ini 2 kali tarif amortisasi dikali nilai buku, gitu. Ada lagi nggak? Apa kurang jelas? Oh gitu. Coba masuk ke contohnya yang bawah yang tampil. Persen yang dimasukin. Jadi 20% gitu. Amortisasi komersial, maaf. 20% yang untuk yang pertama kan itu dari April ya sampai Desember, jadi baru 9 bulan. Jadi perhitungannya 9/12 dikali 20% dikali 2.400.000.000. Akhirnya itu 306 juta. Gimana? Coba dihitung. Ini kan ada amortisasi komersial, amortisasi fiskal ya. Tahun 2013 Halo? Iya, Bapak. Ini tarif pajak 12,5%. Sama ya tiap tahunnya. Iya Pak, karena menggunakan metode garis lurus, gitu, amortisasinya. Apa? Metode saldo menurun. Selalu menurun. Untuk fiskal Garis lurus. coba saya lihat lagi tadi yang tadi itu belum ditetapkan sebesar 10%. Biaya penyusutan apa ya? Harusnya amortisasi mungkin Pak. Metode biaya amortisasi fiskal itu 10%. Ya harusnya amortisasi, karena kalau dalam aset penyusutan namanya amortisasi. Kalau penyusutan itu untuk aset yang di sini contohnya aset tidak berwujud yang pada tanggal 31 Desember paten ya 200.000. Metode amortisasi ini bukan komersial fiskal. Itu lebih besar tuh. Metode amortisasi komersial selalu menurun kalau komersial sama 10 tahun. Fiskal kelompok 2 itu tadi berapa? Coba lihat tadi tarifnya. Kelompok 2 itu kalau nggak salah 12,5% ya. Kalau garis lurus. Betul Pak, 12,5%. Nah itu. Nah itu tadi di fiskal kenapa jadi beda ya angkanya? Yang terakhir tabel. Itu soalnya tahun pertama itu dari April Pak, jadi nggak full 12 bulan. Kalau amortisasi komersial kan tadi 10 tahun, ya kan?
10 tahun berarti 2.400.000.000 tinggal dibagi 10. Harinya selalu menurun Pak untuk komersial. Selalu menurun ya. Ya, betul. Nah ini amortisasinya. Nah ini kenapa beda nih angkanya fiskal 202? Itu diperolehnya pada 1 April Pak, jadi nggak perlu 12 bulan. Jadi hanya 9 bulan. Amortisasi untuk pertama fiskal itu. Ini kalau nggak lah coba kalau menurut perpajakan itu kalau diperolehnya tidak full 1 tahun itu amortisasinya harus 1. Coba cek lagi ya. Kalau menurut fiskal untuk menghitung amortisasi ataupun penyusutan April. Nah, kalau untuk komersial memang harus dibagi rata. Jadi bulan April itu berarti kan belum. Nah, kalau menurut komersial emang harus dibagi per bulan, dibagi 12. Itu kan harus 9 bulan kan? Nah, kalau menurut fiskal itu walaupun baru 9 bulan itu harap terus full selama 12 bulan amortisasi. Nanti coba cek lagi kalau nggak salah seperti itu. Makanya ada beda nanti menurut fiskal dan menurut komersial. Terus kalian tidak paham nggak maksudnya? Paham Pak, terima kasih atas masukannya. Nanti kami Ya coba dicek lagi. Nah, kalau nggak salah kalau yang menurut fiskal itu walaupun diperolehkan amortisasi ini amortisasi 12 bulan. Jadi pun 303 tidak jadi 225 tapi 300 juta. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Masih ada waktu? Ada yang masuk? Ya, saya ini MC20 bertanya mengenai yang dijawab. kalau dijual itu patennya berkurang. Soalnya paling aktifnya kan paten di sini contohnya. Berlaku buat kan kalau tadi yang Bapak jelasin yang berwujud. Kalau ini kan yang tidak berwujud, apa sama aja atau gimana? Beda nama aja sih. Kalau di berwujud kan konsultan, kalau di tidak berwujud itu amortisasi. Tergantung metodenya juga. Ada metode garis lurus seperti tadi Bapak jelaskan, kan banyak metodenya. Penanya jelas? Bagaimana sih Jelas ya. Jadi sama aja aset. Kalau bedanya nama aja. Kalau aset tetap berwujud, ya ada dia misalkan. Kalau aset tidak berwujud, namanya paten atau goodwill atau franchise atau waralaba. Nah, yang dikreditnya ketika harga perolehan
Tergantung apanya seperti apa. Kalau aset tidak berwujud diperolehnya melalui pertukaran, ya nanti aset pertukarannya apa? Kalau dibeli secara cash, berarti kreditnya cash, debitnya paten misalkan kalau belinya paten. Kalau belinya waralaba, debitnya waralaba, kreditnya tunai. Kalau kredit berarti hutang, kan? Secara jurnal perolehannya. Kemudian alokasinya, kalau alokasi biaya dari harta menjadi beban, aset berwujud itu namanya penyusutan. Kalau aset tidak berwujud namanya amortisasi. Nah, ada lagi tadi aset untuk di bidang pertambangan namanya depresi. Nah, untuk tidak berwujud itu namanya tadi. Nah, untuk metodenya di komersial sama, ada metode garis lurus, ada metode cleaning balance, dan lain. Untuk pajak metodenya ada cuma dua untuk pajak. Kalau untuk amortisasi yaitu garis lurus dan menurun. Nah, ada kelompoknya kalau menurut akuntansi pajak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nah, kelompok 1 itu masa manfaatnya 4 tahun, tarifnya kalau garis lurus 25%, kalau saldo menurun 50%. Itu tarif amortisasi untuk aset tidak berwujud. Kelompok 2 8 tahun, tarifnya 12,5%. Kalau garis lurus, kalau menggunakan saldo menurun, tarifnya 25%. Kalau kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, tarif amortisasinya lurus 6,25%, kalau saldo menurun 12,5%, dan seterusnya sampai kelompok 4. Kelompok 4 itu masa manfaatnya 20 tahun, garis lurus berarti 5%, saldo menurun 10%. Nah, yang tadi yang dipresentasikan contoh soal di ini itu adalah paten. Paten itu berarti masa manfaatnya 8 tahun, makanya tarifnya garis lurus adalah 12,5%. Nah, itu ya. Jadi bedanya di nama aja. Kalau metode alokasinya, kalau aset berwujud penyusutan, kalau aset tidak berwujud namanya amortisasi. Kalau metodenya ada yang sama, ada yang tidak. Itu. Tapi kalau menurut pajak hanya boleh dua, boleh garis lurus, boleh saldo menurun. Dan tarifnya sudah ditentukan menurut peraturan perpajakan tadi. Kalau garis lurus, masa manfaat 4 tahun, 25%. Oke, itu. Ada yang lain? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bapak Ibu bertanya, Ya, silakan sebutkan nama dan NIM. nama 21. Ya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan, tetap secara angsuran itu kan ada harga perolehan tunai sebesar 120 juta ya Pak. Gimana? Untuk perolehan aset tetap secara angsuran, harga perolehan tunainya itu 120 juta. Sedangkan di saat penyusunan laporan keuangan di posisi keuangan itu di neracanya itu besar 120 juta ditambah 60 juta. Enggak. Harga perolehannya kan 120. Berarti bunganya tersebut berpengaruh kepada pendapatan ya Pak? Bunganya itu adalah jadi beban. Nanti di laba rugi, tidak masuk ke neraca. Jadi masuknya ke lagi. Tidak langsung 60 juta, tidak langsung, tapi per tahun gitu. Per tahunnya berarti kan 5 juta.
ya kan? Jadi yang masuk ke neraca itu ada harga perolehan. Harga perolehannya itu tadi adalah 120 juta. Nah, 120 jutanya ini adalah dibayar secara kredit. Secara kredit, maka ada beban bunga. Nah, beban bunganya itu nanti berapa bulan ya? Tadi kan 24 bulan. Nah, akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, karena masuk ke laporan laba rugi berarti tidak. Nah, kalau tadi di apa? Kalau di menjelaskannya tidak secara ditulis mungkin kurang paham ya. Tapi kalau di kelas mungkin secara tertulis akan lebih mudah saya menjelaskan. Jadi seperti itu ya. Yang masuk ke harga perolehan adalah 120 juta. Bunganya jangan dimasukin. Bunganya dimasukin kemana? Dimasukinnya nanti di laporan laba rugi sebagai beban bunga. Jadi bunga itu bukan bagian dari harga perolehan. Oke, jelas ya? Baik, Pak Jelas Jera. tidak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini waktunya sudah habis ya. Silahkan yang presentasi ditutup saja. Yang presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Pertemuan selanjutnya saya akan koordinasi dulu dengan TU untuk nanti ya tetap muka. Nanti kalau sudah rajin saya infokan ya. Nanti saya infokan di LMS atau via WA kalau boleh tetap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau keluar duluan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin live ya, Pak.